Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat serta dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat, hari ini saya tidak membahas mengenai hidroponik, namun saya akan share sedikit ya mengenai aktivitas saya. Selain sebagai kreator, saya juga bekerja ya para sahabat. Pekerjaan ini adalah pekerjaan utama saya selain sebagai kreator. Saya bekerja di perusahaan manufaktur di bidang otomotif para sahabat. Nah, untuk lokasinya saya berada di Jakarta Utara, tepatnya di Sunter ya. Jadi tempat kerja saya di sana para sahabat, sedangkan posisi rumah saya jadi Jakarta Timur. Sehingga kalau mau ke tempat kerja saya harus pagi-pagi sekali. Ya paling lambat setengah 6. Kenapa? Karena para sahabat tentu tahu sendiri kondisi Jakarta yang sudah mulai normal ya para sahabat, sehingga memacetkan hampir seluruh jalan yang ada di Jakarta, termasuk tolnya tentunya para sahabat. Saya bekerja di perusahaan ini sudah cukup lumayan lama, jadi tinggal menunggu saja detik-detik terakhir saya bekerja di perusahaan ini para sahabat. Jadi sebentar lagi saya pensiun. Nah, untuk menunggu menjelang pensiun ini, saya berusaha untuk tetap aktif, kreatif ya, dengan cara sebagai kreator. Dan kebetulan saya juga hobi serta mencintai tanaman, dan saya mencoba hidroponik sebenarnya sudah lama. Saya juga pernah upload namun tidak saya lanjutkan karena kesibukan pekerjaan ya para sahabat. Nah, waktu pandemi kemarin saya banyak waktu ya, karena pekerjaan dibagi dua sesi, yaitu yang WFH dan WFO. Nah, kebetulan saya sering dapat WFH nih para sahabat, sehingga di sanalah saya banyak waktu, dan akhirnya saya membuat video-video mengenai hidroponik ya para sahabat. Para sahabat semuanya, ya dalam membuat video-video hidroponik memang saya tidak mempunyai lahan yang luas. Saya hanya memanfaatkan area-area sempit yang memang masih bisa kita gunakan, masih bisa saya gunakan untuk bertanam, tentunya tanaman hidroponik para sahabat. Ya, kebanyakan memang dari video saya itu tutorial ya para sahabat, dan tanamannya juga tidak terlalu banyak. Jadi saya hanya memberi contoh ya. Biasanya dalam satu video itu saya membuat videonya untuk satu tanaman, sedangkan nanti kalau sahabat mau mengembangkan silakan. Artinya bahwa tanaman-tanaman yang saya tanam itu sebagai contoh, sekali lagi ya para sahabat, sebagai contoh dan hanya hobi, juga skala rumahan ya para sahabat, bukan skala industri. Tinggal bagaimana para sahabat mengembangkan saja. Kalau caranya sama ya para sahabat, tinggal mengembangkan saja bagaimana kalau digunakan untuk sebuah produksi ya. Nah, para sahabat, menjelang pensiun kebanyakan para sahabat yang sekarang mungkin sama seperti saya ya, marilah kita gunakan saat pensiun nanti tetap kreatif, tetap aktif, supaya apa? Agak mencegah ya, katanya mencegah kepikunan, juga mencegah berbagai macam penyakit. Nah, tentunya pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan adalah hobi yang paling mujarab untuk melakukan pekerjaan itu. Mujarabnya adalah mujarab terhadap
kenyamanan batin ya sahabat ya. Jadi kalau nanti sahabat pensiun, lakukanlah pekerjaan itu sesuai dengan hobi para sahabat, sehingga pada saat melakukan pekerjaan itu ada dua kesenangan ya, secara lahiriah, secara batin ya, itu para sahabat. Dan satu hal para sahabat, apabila kita upload di YouTube ya, yang pertama adalah memudahkan jika nanti para sahabat dan saya juga mempunyai cucu ya, jadi anak dan cucu kita nggak perlu jauh-jauh harus ketemu kakeknya, jadi cukup melihat di YouTube saja sudah bisa. Nah, ini kelebihan dari YouTube ya para sahabat, asalkan YouTube-nya tidak berhenti ya. Tentunya kalau kita lihat perkembangannya YouTube ini adalah sangat luar biasa, dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, sangat luar biasa. Dan untungnya lagi, hobi ini selain juga kita menyalurkan hobi, juga kita mendapatkan kesenangan serta mendapatkan ya tentunya sedikit dolar para sahabat. Intinya sih tetap semangat pada saat pensiun, tetap kreatif ya, inovatif, jangan berhenti berinovasi, membuat ide-ide ya. Dan itu akan membuat kita menjadikan kita selalu sehat dan bahagia para sahabat. Demikian ya para sahabat. Oh ya, saya kerja di perusahaan ini sebagai trainer ya para sahabat. Mungkin para sahabat bisa lihat juga video ini ada vokasi para sahabat. Vokasi itu adalah untuk bentuk kerjasama antara perusahaan dengan pemerintah ya, terutama di bidang pendidikan tentunya para sahabat. Dan vokasi ini ditujukan untuk biasanya lulusan SMK ya para sahabat. Jadi mereka bisa seperti magang ya. Nah, itu akan kita kasih induksi ya, mengenal mengenai perusahaan, juga dasar-dasar safety serta aktivitas-aktivitas lain yang ada di perusahaan. Demikian ya para sahabat, mudah-mudahan ini menginspirasi bagi para sahabat untuk tetap kreatif, untuk tetap inovatif, untuk tetap membuat ide-ide yang luar biasa pada saat pensiun. Akhir kata, jangan lupa untuk like, subscribe, pencet loncengnya, serta share juga komen, supaya video-video saya dan channel saya semakin diminati tentunya. Akhir kata, bila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena barang yang diangkatnya sudah melebihi batas kemampuannya, maka operator itu harus menunduk sehingga akan mengakibatkan pengemudi menjadi sakit. Untuk penanggulangannya diberikan rambu apabila mengangkat barang lebih dari 10 kg